Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari saya semuanya, sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Saya mengajak saudara-saudari untuk mencermati, untuk mendengarkan, dan menghayati apa yang disampaikan oleh anak kita ini. Saya sebut anak karena saya sudah punya cucu, dan saya lihat anak ini mungkin masih adik daripada anak saya yang paling kecil. Apa kata dia? Dia menyalahkan Habib. Dia membuli Habib yang telah sadar, yang telah mengakui bahwa nasab bukanlah segala-galanya. Habib yang sadar tersebut menyatakan bahwa di dalam Islam tidak ada ras, tidak ada perbedaan. Tetapi karena anak ini sudah sakit akut, maka Habib yang menyatakan bahwa di dalam Islam tidak ada ras, tidak ada bangga-banggaan, dibuli oleh anak ini. Lebih jauh, anak ini malah menganggap Habib yang sadar tersebut telah menghinakan dirinya. Otaknya di mana? Akalnya di mana? Coba kita dengarkan lebih dahulu. Sesudah itu nanti kita luruskan apa yang dikatakan oleh seorang anak yang dalam channelnya disebut atau menamakan channelnya AA Ti Guru. Nah, di dalam kitab-kitab, setidaknya saya mendapatkan hal ini di dalam kitab Syarah Jawharatut Tauhid, karyanya Mbah Soleh Darat. Beliau itu menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait, keutamaan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana saat beliau menulis saat itu ya tidak ada dispute ya, terutama di kalangan ulama Nusantara bahwa Bani Ba'alwi ini termasuk dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mbah Yai Soleh Darat itu di dalam Syarah Jawharatut Tauhidnya beliau menulis dua termin, menulis dua tema begitu. Tema pertama itu mengenai keutamaan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mengatakan bahwa mereka itu sangat mulia karena memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki darahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam bab yang lain beliau itu mengkritik juga. Jadi ini kritik untuk para sayyid, katakanlah begitu ya, atau secara lebih khusus kepada para habaib. Saudara sekalian, ini anak mengutip kitab karya Mbah Soleh Darat. Betul, Mbah Soleh Darat menyebutkan bahwa Ahlul Bait itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi anak ini tidak memahami siapakah Ahlul Bait. Jelas Ahlul Bait dinyatakan oleh hadis, dinyatakan oleh Al-Quran itu sendiri. Ahlul Bait benar-benar dijaga kesuciannya, dan itu dimohonkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Semua ulama Nusantara maupun ulama dunia sepakat Ahlul Bait mempunyai kedudukan di atas manusia-manusia yang lain
Karena Ahlul Bait dinyatakan oleh Al-Quran, juga dinyatakan oleh Al-Hadis. Tetapi anak ini memahami bahwa Habib itu bagian dari Ahlul Bait. Ini kebodohan yang nyata. Ini kebodohan yang jelas. Ini kebodohan yang terlalu dalam. Karena Habib sudah diteliti, jangankan keturunan Arab, ya, kok ngaku-ngaku keturunan Nabi. Nabi itu orang Arab. Ini Arab pun tidak. Kemudian, dari jejak, dari catatan, dari sejarah, dan dari berbagai penelitian ilmu pengetahuan modern, sama sekali Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh panggang dari api, tapi anak ini selalu menyebutkan bahwa Habib adalah bagian dari Ahlul Bait. Ini kesalahan yang nyata, kesalahan yang bisa diakui. Salah bertingkat-tingkat. Ya. Dan kalau mereka masih tetap mengaku sebagai keturunan Rasulullah, maka mereka harus punya bukti. Dan nyatanya sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan kalau Habib itu adalah keturunan Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, inilah mukibin-mukibin yang sakit akut selalu menafsirkan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama Nusantara. Kalau Ahlul Bait itu adalah para Habib, itu adalah penafsiran yang terlalu jauh menyimpang. Tetapi apa boleh buat, namanya juga mukibin. Ketika mukibin sadar, malah dibuli. Penjelasan ini menerangkan apa kebodohan anak ini. Kebodohannya yaitu menganggap bahwa Habib itu termasuk Ahlul Bait, di mana Ahlul Bait disebutkan oleh ulama-ulama Nusantara sebagai orang-orang yang harus dimuliakan dan dihormati. Jelas dalilnya. Tapi kalau Habib atas dalil apa? Tetapi ini Habib, ini mukibin sudah terlanjur parah dan hilang nalarnya. Nah, berbeda halnya di dalam video ini. Di dalam video ini, Nabawi TV itu menayangkan kritiknya saja, tanpa menayangkan keutamaannya, kelebihannya. Maka saya melihat video ini bersikap atau bersifat lebih reaktif terhadap perkembangan yang ada sekarang, begitu. Karena memang banyak sekali, saya tidak katakan oknum lah ya, banyak sekali individu yang ba'alwi itu seolah-olah oleh orang-orang yang awam terlihat mengeksploitasi keutamaan yang ada pada diri mereka. Dan banyak juga dari individu yang terafiliasi kepada Ba'alwi yang secara pengetahuan, ilmu, secara akhlak itu jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh datuk mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, video ini saya lihat sebagai suatu reaksi ya, daripada suatu penjelasan begitu. Karena memang hanya dilihat sebelah saja, yang mana pada akhirnya menimbulkan kemungkinan salah paham yang sangat luas. Nah, oleh karena itu saya ingin menyeimbangkan lagi informasinya begitu ya. Jadi terlepas dari siapa yang berbicara, karena memang yang berbicara di sini adalah Ba'alwi sendiri, yang mana itu adalah otokritik terhadap klan mereka yang mulia, terhadap
dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus atau secara umum. Dan saya ingin menampilkan perspektif lain yang mana mungkin saja di dalam beberapa cuplikan video ini memungkinkan terhadap misinterpretasi atau menghilangkan sebagian esensi dari ilmu yang seharusnya itu disadarkan kepada setiap muslim mengenai umumnya dzurriyyah Rasulullah SAW. Kita saksikan ya. Robitoh wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Jangan kamu tertipu dengan nasab. Wallah mas'uliyah. Renungkan. Hari kiamat kamu menghadap kepada Fatimah dengan wajah yang bagaimana? Hari kiamat kamu menghadap kepada Rasulullah dengan wajah yang bagaimana? Jadi kalau ada dari keturunan Alawiyin yang berbangga-bangga dengan nasab, dengan nasabnya, tanpa memberikan satu kontribusi yang baik, akhlak yang baik, itu percuma. Itu percuma. Kita tidak, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Rasul SAW juga. Jadi juga bukan tujuannya untuk membeda-bedakan antara bukan, ras. sama kita sekali. berbeda dengan mereka. Karena Islam tidak mengenal kasta. Nah, sebentar itu dulu ya di sini nih. Ada kata-kata yang menarik begitu. Islam itu tidak mengenal kasta. Nah, bagaimana ya kita menjelaskannya itu? Tidak betul apabila dikatakan bahwa Islam itu tidak mengenal kasta. Saya tidak melihat ini sebagai satu kasta, klan atau bani tertentu. Ini dzurriyyahnya Rasul atau bukan, ini ada darah sahabat atau bukan, ini darah Makki, ini darah Ansor begitu ya. Enggak, saya tidak melihat seperti itu. Jadi kalau misalkan dikatakan secara mutlak Islam itu tidak memiliki kasta, itu salah. Di dalam Islam itu ada kasta, terutama di dalam ilmu ya, kasta di dalam ilmu. Saudara sekalian, jelas apa yang dikatakan oleh anak ini. Nyata-nyata anak ini menyebutkan kalau Habib yang menyebutkan bahwa di dalam Islam tidak ada kasta, kata-kata pernyataan Habib yang sadar tersebut ternyata disalahkan oleh anak ini. Anak ini mengakui, percaya, kalau di dalam Islam itu ada kasta, ada kelas, ada ras, ada tingkatan-tingkatan manusia, sebagaimana di agama-agama lain. Jelas anak ini mengakui kalau Islam itu ada kasta. Padahal, saudara-saudara sekalian, saya mengajak untuk menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ini ayat jelas menjelaskan bahwa semua umat Islam itu sama. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, sungguh aku telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan aku jadikan kamu bersuku-suku dan berkabilah-kabilah supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat secara detail. Surat Al-Hujurat 13. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, ayuhan nas, inna rabbakum wahid, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah satu. Ketahuilah, ketahuilah, tidak ada keutamaan bagi Arab atas orang ajam. Juga tidak ada keutamaan bagi orang ajam atas orang Arab.
Tidak ada keutamaan bagi orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam. Wala ahmaro ala aswada, wala aswada ala ahmaro, dan tidak ada juga keistimewaan, kelebihan bagi masyarakat, bagi rakyat, bagi orang yang berkulit hitam terhadap orang yang berkulit merah. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kamu itu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kamu. Kemudian dalam hadis juga disebutkan riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim. Hendaknya kaum itu menghentikan pengakuannya, menghentikan sanjungannya, berbangga-bangga terhadap bapak-bapaknya alladzina matu, yang telah meninggal dunia. Innamahum fahmun jahannam. Mereka sudah, bapak-bapak mereka yang jahiliyah itu sudah menjadi arang jahanam. Aulayakunan ahwana Allah, atau mereka juga menjadi manusia yang lebih hina di sisi Allah minal ju'li, daripada binatang yang mengendus-enduskan hidungnya, yudah tihul kharra bi amfihi, mengendus-endusnya ketai kotoran dengan hidungnya. Innallah adzaba ankum abiyatal jahiliyah wa fakhriyah. Allah telah menghilangkan kepada kamu kebanggaan di zaman jahiliyah, bangga terhadap bapaknya. Innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun. Sesungguhnya orang itu hanya ada dua, mukmin bertakwa, wa fajirun syaqiyun, dan orang yang jahat yang bukan mukmin, syaqiyun, yang celaka. An-nasu, manusia, kulluhum, semuanya, Banu Adam, adalah keturunan Nabi Adam. Wa Adam khuliqa min turab, dan Adam itu dicipta dari api. Jelas saudara? Anak ini mengakui, mengokohkan kalau manusia, umat Islam itu ada kelasnya, ada rasnya. Dan menurut anak ini, Habib itu adalah manusia yang berkasta tinggi. Dan inilah kebodohan, dan inilah yang sesungguhnya dari dulu diberantas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak ini tidak bisa terima kalau Habib diluruskan nasabnya, tidak terima kalau Habib dianggap sebagai manusia biasa, dan lebih tidak terima lagi kalau Habib itu dipastikan sebagai keturunan Yahudi. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.